Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis dari bab 1, di mana pada bab 1 yang pertama dibahas yaitu judul. Nah, untuk judul yang kami analisis dari skripsi adalah yang pertama, hal apa saja yang harus ada pada judul. Yang pertama yaitu variabel X. Variabel X pada skripsi yang kami analisis yaitu permainan gobak sodor, sedangkan variabel Y pada skripsi yang kami analisis adalah minat. Nah, judul juga harus jelas dan informatif, di mana judul itu tidak boleh bertele-tele dan juga harus mengandung informasi sehingga pembaca bisa menarik kesimpulan dari judul yang telah dibacanya. Selanjutnya, menarik perhatian. Menarik perhatian di sini adalah judul dari skripsi yang kami analisis adalah judul yang menyinggung tentang kebudayaan, sehingga pembaca berminat untuk membaca penelitian tersebut. Terus selanjutnya, singkat dan padat. Judul harus singkat dan padat, yaitu tidak boleh lebih dari 20 kata, sedangkan judul dari analisis dari skripsi yang kami analisis berjumlah 12 kata yang dikategorikan dengan singkat dan juga padat. Nah, selanjutnya mengandung kata kunci. Judul juga harus mengandung kata kunci, di mana kata kunci di sini yang kami temui adalah minat, selanjutnya permainan tradisional gobak sodor. Nah, itu jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya judul dari skripsi yang kami analisis sudah dikategorikan baik dan juga benar. Selanjutnya, pembahasan poin bab 1, di mana ada beberapa poin yang kami analisis. Yang pertama, latar belakang pentingnya variabel X. Pentingnya variabel X terdapat pada paragraf 1 dan 2 halaman 1, sedangkan pentingnya variabel Y tidak dijelaskan dalam skripsi yang kami analisis. Selanjutnya, masalah variabel Y. Masalah variabel Y ini tidak dijelaskan juga dalam skripsi yang kami analisis, namun masalah pada variabel X dijelaskan pada paragraf 1 halaman 1, di mana perhatian anak sudah teralihkan dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang ini. Selanjutnya, penyebab. Penyebab ini terdapat pada paragraf 1 halaman 1, di mana dengan perkembangannya teknologi sehingga menyajikan fitur-fitur permainan digital yang membuat ketertarikan kepada siswa-siswa, sehingga siswa melupakan permainan tradisional. Selanjutnya, akibat ini terdapat pada paragraf 1 halaman 1, di mana anak jauh dari permainan tradisional dan juga permainan tradisional tidak dapat dilestarikan di kalangan anak-anak. Terus selanjutnya juga solusi. Solusi ini terdapat pada paragraf 8 halaman 3 dan 4, di mana permainan gobak sodor ini dapat dijadikan alternatif kegiatan yang digunakan guru untuk diperkenalkan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya, gap. Gap ini terdapat pada paragraf 1 halaman 1, ini tentang kesenjangan antara antara tingkat minat antara permainan berbasis teknologi dengan rendahnya tingkat minat siswa terhadap permainan yang berbasis tradisional tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif ini terdapat pada paragraf 7 halaman 3 dan juga paragraf 9 pada halaman 4, di mana kebaharuan analisis minat terhadap permainan gobak sodor yang merupakan alternatif dalam menanamkan nilai dan juga karakter dan kebugaran. Ada poin yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, pada skripsi kami ini terdapat identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu pentingnya variabel Y. Pada skripsi ini, pentingnya variabel Y itu yang dimaksud dengan minat siswa itu sangat penting karena minat siswa menjadi pendorong utama pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran PJOK, yang dimana pembelajarannya itu adalah permainan tradisional gobak sodor. Dan juga yang kedua, faktor rendahnya capaian variabel Y, yaitu
faktor rendah. Kenapa terjadinya rendahnya faktor pada capaian variabel Y pada permainan tradisional gerobak sodor ini dikarenakan kurang pemahaman siswa terhadap aturan-aturan atau bagaimana prosedur permainan tradisional tersebut, dan fasilitas pada permainan tradisional ini kurang memadai dan kurang lengkap pada sekolah tersebut. Dan juga guru belum memahami dan belum terlalu memotivasi anak-anak untuk permainan tradisional tersebut. Dan juga ada rendahnya kemampuan siswa pada variabel Y yang terjadi. Kenapa itu tuh terjadi pada kurangnya percaya diri anak-anak terhadap permainan tradisional tersebut, dan juga terjadi pada kurangnya kekompakan karena permainan tradisional ini harus dilibatkan per kelompok, dan itulah kekurangan per kelompok siswa terhadap permainan tradisional tersebut. Nah, solusi pada penelitian sebelumnya yaitu menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik terhadap anak-anak sehingga anak-anak tersebut menarik permainan tradisional bukan pada digital saja. Selanjutnya poin 4 yaitu rumusan masalah. Ada dua aspek. Yang pertama dinyatakan dengan kalimat pertanyaan, yang kedua menunjukkan hubungan antar variabel. Dalam skripsi yang kami analisis sudah dinyatakan dengan kalimat pertanyaan dan sudah menunjukkan hubungan antar variabel. Salah satu rumusan masalah di dalam skripsi yang kami analisis yaitu seberapa besar minat siswa SDN Sungguh Minasa 2 terhadap permainan tradisional. Selanjutnya, poin 5 yaitu tujuan penelitian. Ada dua aspek. Yang pertama, berdasarkan rumusan masalah. Yang kedua, menggunakan kalimat pernyataan. Nah, dalam skripsi yang kami analisis, sudah berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui seberapa besar minat siswa SDN Sungguh Minasa 2 terhadap permainan gerobak sodor. Dan sudah menggunakan kalimat pernyataan. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini ada dua, baik secara teoritis maupun praktis. Jadi manfaat teoritis ini merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Selanjutnya itu manfaat praktis, yaitu memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Jadi pada skripsi ini manfaat penelitiannya sudah dijelaskan secara lengkap baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional, yaitu diisi penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian. Nah, pada skripsi ini tidak dipaparkan poin mengenai cakupan tentang definisi operasional. Jadi kesimpulannya pada bab 1 skripsi belum memenuhi standar skripsi yang baik dan benar karena masih ada beberapa bagian pada bab 1 yang tidak dipaparkan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yaitu jawaban atau dugaan sementara. Nah, di dalam skripsi yang kami analisis sudah memaparkan dugaan atau jawaban sementara yang dengan kategori sedang. Nah, dalam hipotesis itu terdiri atas HI atau HA atau hipotesis alternatif, di mana hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua ada H0 atau hipotesis 0, yaitu menerangkan tidak adanya hubungan antar variabel. Baiklah, selanjutnya itu analisis bab 3. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, jadi bab 3 skripsi ini mengikuti susunan standar seperti jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, struktur ini sudah sesuai dengan pedoman penelitian kuantitatif deskriptif sehingga tidak perlu dirubah secara drastis. Tetapi kedalaman penjelasan pada beberapa subbab itu masih kurang. Nah, untuk judul penelitian itu sudah benar bahwa penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif melalui angket, tapi tidak dijelaskan mengapa jenis ini dipakai. Contohnya, metode deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan tingkat minat siswa berdasarkan perolehan skor angket. Nah, tanpa melakukan uji hubungan ataupun eksperimen. Ini membuat bab 3 lebih kuat secara metodologis.
Nah, selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Itu sudah tempat dan waktu penelitian itu sudah jelas, tetapi tidak dijelaskan mengapa lokasi ini dipilih. Misalnya SDN Sumber Minasa 3, SDN Sumber Minasa 2 itu dipilih karena siswa kelas 6 itu melakukan pembelajaran PJOK yang memuat permainan tradisional. Baiklah, selanjutnya populasi dan sampel ini sudah benar, yaitu 30 siswa kelas 6. Jadi populasi ini merupakan seluruh subjek penelitian, sedangkan sampel itu hanya sebagian atau wakil dari subjek penelitian. Nah, tetapi karena populasinya hanya 30 orang dan semua diteliti, maka teknik sampling yang benar itu adalah total sampling atau sampel jenuh itu sebaiknya ditulis secara eksplisit. Misalnya, teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh karena populasinya kurang dari 100 untuk dijadikan sampel. Baiklah, selanjutnya itu definisi operasional variabel, yaitu cakupan mengenai minat, indikator intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada skripsi ini masih cukup umum dan perlu diperkuat, seperti sebutkan indikator minat yang digunakan dalam angket. Misalnya berdasarkan teori di bab 2 itu ada rasa tertarik, perhatian, perilaku, fasilitas, dan peran guru. Nah, dan jelaskan cara mengukurnya pada setiap individu, pada setiap indikator. Nah, ini akan membuat antara bab 2 sampai bab 3 itu instrumennya itu akan lebih konsisten. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian, yaitu instrumen penelitian ini pada skripsi ini sudah menuliskan diskusi dan skor jawaban. Namun masih perlu tambahan tentang validitas instrumen. Misalnya validitas ini diuji coba oleh dosen ahli, yaitu expert judgment. Lalu reliabilitas instrumen, yaitu jika tidak diuji, jelaskan alasannya. Contoh, uji reliabilitas ini tidak dilakukan karena instrumen mengadaptasi teori buku dan telah divalidasi oleh ahli. Nah, ini penting agar skripsi ini memenuhi standar akademik. Jadi selanjutnya itu teknik pengumpulan data ini menggunakan angket untuk skor. Nah, sudah ada pada skripsi ini sudah memuat itu, tetapi perlu diperjelas alurnya seperti pembagian angketnya, pengisian, pengumpulan, dan pengkodean skornya. Nah, ini buat menjadi langkah-langkah yang sistematis. Selanjutnya itu teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif menggunakan kategori minat berdasarkan skor. Nah, bagian ini paling penting dan penulis sudah menuliskan analisis deskriptif, tapi masih bersifat general. Nah, perlu tambahan seperti rumus penghitungan skor, rumus konversi persentase, dan dasar pengkategorian seperti low, medium, ataupun high. Baik, kita lanjut pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada poin pertama yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian skripsi kami ini yaitu ada penelitian kuantitatif dan terdapat penelitian kuantitatif eksperimen. Yang pertama yaitu nilai pretest dan juga ada post test. Yang kedua, perbedaan kelompok eksperimen dan kontrol, dan yang ketiga uji T atau ANOVA, dan yang terakhir ada efektivitas perlakuan. Nah, juga terdapat kuantitatif korelasi pada skripsi tersebut. Nah, pada kuantitatif korelasi ini yang pertama ada koefisien korelasi atau R, yang kedua arah hubungan, yang ketiga signifikasi hubungan, dan ada juga kuantitatif deskriptif, yaitu statistik deskriptif, yang dimana di itu ada mean, median, SD atau presentase, dan juga ada kategori variabel, dan ada pada mix method atau campuran. Mix method ini terdapat beberapa, yaitu hasil kuantitatif dan juga ada hasil kualitatif, dan ada integrasi makna ke data. Nah, lanjut pada PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Pada PTK ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan peningkatan hasil. Dan ada juga pada hasil penelitian ini R&D. Nah, pada R&D ini ada analisis kebutuhan, desain produk, dan validasi data, dan juga ada uji coba. Lanjut pada poin kedua yaitu pembahasan. Cara pembahasan dilakukan seperti jawab rumusan masalah dan juga jelaskan arti hasil dari penelitian dan kaitkan dengan teori lainnya dan bandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian lain dan jelaskan penyebab hasil
kenapa penelitian skripsi itu bisa terjadi seperti itu. Nah, aspek yang harus diperhatikan pada penelitian bab 4 ini yaitu tuh tidak mengulang hasil dan juga bisa menjawab rumusan masalah, mengaitkan dengan teori, menghubungkan faktor penyebab dan menjelaskan implikasinya. Poin terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Pada keterbatasan penelitian ini ada subjek hanya 30 siswa pada kelas 6 dan penelitian hanya deskriptif. Dan juga ada instrumen hanya berupa angket dan fasilitas di sekolah tersebut sangat sederhana dan kurang mendukung pada permainan tradisional gerobak sodor ini. Dan terakhir, waktu penelitiannya sangat singkat terhadap sekolah tersebut. Baik, selanjutnya analisis bab 5, di mana pada analisis bab 5 ini ada beberapa poin yang dibahas, yaitu tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan juga lampiran. Nah, selanjutnya kesimpulan pada analisa skripsi yang telah dilakukan, yaitu lugas dan koheren. Lugas dan koheren ini maksudnya adalah kesimpulan itu mudah dipahami oleh pembaca. Dan pada skripsi kesimpulan sudah memenuhi standar tentang mudah dipahami oleh pembaca tersebut. Selanjutnya berbasis data. Namun dalam skripsi yang kami analisis tidak ada dicantumkan data terkait di dalam kesimpulan tersebut, sehingga untuk yang berbasis data ini tidak ada pada kesimpulan yang telah dianalisis. Selanjutnya yaitu tidak mengulang pembahasan. Kesimpulan yang baik dan benar adalah kesimpulan yang tidak mengulang bagian dari pembahasan, sehingga kesimpulan itu dicantumkan dengan singkat. Nah, dalam skripsi sudah dijelaskan atau sudah dituliskan tidak mengulang pembahasan, sehingga yang ada pada kesimpulan itu hanyalah hasil dari pembahasan tersebut. Selanjutnya menjawab rumusan masalah. Dalam skripsi yang dianalisis, bagian kesimpulan ini sudah menggambarkan atau sudah menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya, contohnya pada rumusan masalah ini ada pertanyaan tentang bagaimana minat siswa terhadap permainan gobak sodor di SD Sanggu Minasa 2. Nah, sedangkan kesimpulan menjawab dari pertanyaan tersebut, minat siswa tergolong sedang. Selanjutnya singkat tapi menyeluruh. Nah, singkat tapi menyeluruh ini adalah bagian kesimpulan tidak boleh bertele-tele, tidak boleh panjang, namun harus singkat dan juga menyeluruh dari semua aspek, baik dari menjawab rumusan masalah, bagian hasil penelitian, dan lain. Selanjutnya potensi perluasan kuantitatif. Nah, pada bagian kesimpulan tidak dijelaskan tentang potensi perluasan kuantitatif ini. Nah, poin selanjutnya itu saran. Saran harus praktis dan langsung relevan dengan penelitian, di mana dalam skripsi sudah relevan dengan penelitian. Selanjutnya ditujukan kepada pihak-pihak spesifik. Di dalam skripsi yang kami analisis juga sudah ditujukan kepada pihak-pihak spesifik. Contohnya saja seperti guru. Saran untuk guru itu ialah guru harus memperkenalkan permainan tradisional gobak sodor kepada siswa-siswanya. Nah, selanjutnya berorientasi pada minat siswa. Nah, poin ini adalah untuk saran itu harus orientasinya harus terkhususnya pada minat siswa. Selanjutnya untuk peneliti selanjutnya. Nah, untuk peneliti selanjutnya juga sudah dicantumkan di bagian skripsi, di mana sarannya yaitu pada peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan lagi skripsi ini sehingga mendapatkan temuan-temuan yang baru. Selanjutnya saran perbaikan. Nah, di saran perbaikan ini tidak dicantumkan dalam skripsi, namun saran perbaikan ini adalah saran-saran yang seperti kesalahan dalam kata-kata atau kalimat tanda baca dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu bagian daftar pustaka. Nah, yang pertama yaitu sumber beragam. Nah, namun dalam skripsi sumbernya
hanya pada buku, tetap berarti tidak termasuk kepada sumber yang beragam tersebut. Selanjutnya, memenuhi gaya apa? Pada skripsi yang kami analisis sudah memenuhi gaya apa, yaitu nama penulis, titik, tahun, titik, judul buku dimiringkan, titik, kota terbit, titik 2, dan penerbit. Selanjutnya disusun secara alfabet. Ini juga sudah ada dalam skripsi yang kami analisis. Daftar pustakanya sudah disusun secara alfabet, yaitu contohnya peneliti yang huruf awalannya itu A didahulukan dari B. Selanjutnya sumber sudah relevan dengan penelitian. Nah, ini juga sudah ada pada skripsi yang kami analisis. Itu sumbernya itu relevan dengan penelitian. Contohnya penelitiannya di sini kan tentang analisis minat siswa terhadap permainan gobak sodor. Nah, untuk sumbernya harus berkaitan dengan judul tersebut. Selanjutnya sesuai dengan body note. Nah, poin yang kelima ini juga sudah sesuai dengan skripsi yang kami analisis. Bahwasanya di skripsi yang kami analisis bahwa setiap body note yang ada pada skripsi tersebut tercantum pada daftar pustakanya. Selanjutnya pada bagian lampiran, nah pada skripsi yang saya analisis juga sudah terdapat angket yang dilampirkan, juga sudah ada riwayat hidup dan juga sudah disertakan data menta. Selanjutnya bukti observasi. Jadi secara lengkap, secara menyeluruh bagian lampiran ini sudah mencakup semua hal di skripsi tersebut. Selanjutnya bagian laporan penelitian ini adalah poin pembahasan yang terakhir, di mana aspek apa saja yang seharusnya ada pada laporan penelitian. Yang pertama itu halaman awal, halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. Yang kedua yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi operasional. Dan yang ketiga yaitu bab 3 kajian teori. Yang harus ada landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Dan yang keempat bab 3 metodologi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, uji validitas, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Dan yang keempat hasil dan pembahasan. Dan yang kelima bagian penutup, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir lampiran. Nah, berdasarkan aspek apa saja yang harus ada di laporan penelitian, namun yang tidak adanya pada skripsi yang kami analisis adalah bagian definisi operasional tidak ada. Terus bagian mungkin bagian itu saja. Cukup sekian. Terima kasih.